Rasanya apa yang Mas Sabto waktu itu bahas, kita lawan Filipina, lawan Kamboja, lawan Timor Leste seharusnya nggak ada yang kalah. Ya. Kalau menurut Mas Sabto, Jean Raven ini mungkin nggak dipanggil SCY ke dalam tim senior? Strateginya untuk menuju 100 itu dari PSSI ya sudah betul. Kita tidak bertemu tim yang di kawasan ASEAN aja yang menang pun nggak dapat poin besar gitu. Ya kalah malah kehilangan poin gitu kan. Itu Pak Erik telepon saya, Bang, pemain yang sudah di-approve, Justin Hubner, Rafael Struijk, sama Ivar Jenet, itu usahakan harus masuk ya Bang. Karena waktu itu kan goyang, gara-gara kita batal jadi tuan rumah. Kembali bertemu dengan saya, Hasani Abdul Ghani, di acara Hasani Corner. Saya tetap dengan pandit ternama, ya, Mas Sabto. Apa kabar, Mas? Baik, Bang Hasani, sehat. Kemarin nge-break dikit gitu. Break dulu. Tambah seger. Iya, tambah gemuk kayaknya. Tambah gemuk ya? Atau kena pengaruh baju? Karena pengaruh baju sih kayaknya. Iya. Kena jadi malaikat, angel. Tumben pakai baju baseball. Iya. Emang ngikutin penggemar juga, baseball? Penggemar juga. Dulu main juga softball kan? Oh sempat softball? Sempat. Oh jadi bekas atlet softball sebenarnya? Junior DKI doang sih mentok. Oh, junior kan atlet juga. Iya. Saya juga penggemar baseball. Iya, cuma kalau kita bahas baseball sini kan nggak ada yang dengar. Tadi kalau tahu gue pakai Yankee, topinya doang. Iya. Mas Sabto, Yes. Kita kan ngelihat hari ini timnas yang lagi bermain kan U19 di mana di AFF ya. Apa namanya? Asian Boys Championship ya. Seperti yang pernah kita bahas, rasanya apa yang Mas Sabto waktu itu bahas, kita lawan Filipina, lawan Kamboja, lawan Timor Leste seharusnya nggak ada yang kalah. Ya secara kenyataan kita menang semua. Cuma kalau menurut saya melihat, saya ingin tahu Mas Sabto, di pertandingan pertama, saya itu nggak puas. Waktu lawan Filipina walaupun menang gede. Begitu juga di pertandingan kedua lawan Kamboja. Sepertinya kita di situ agak kewalahan. Baru babak kedua kita bisa bikin gol, menang 2-0 kan. Namun, waktu kita lawan Timor Leste, saya menurut pandangan saya ada perubahan. Kalau menurut Mas Sabto melihat 3 game itu gimana? Ya waktu kita preview di sini kan, kita bayanginnya walk in the park lah ya. Lawan tim-tim seperti itu memang di atas kertas ya harusnya menang gitu. Dan betul tadi Bang Hasani bilang kita bisa menang semuanya, tapi dengan catatan. Kalau kita lihat pertandingan pertama emang skornya besar 6-0 gitu, tapi catatannya berapa banyak peluang yang kita bisa buat dari lini depan. Itu praktis kan nggak ada yang betul-betul menjadi gol yang pasukan depannya bisa mencetak gol gitu. Baru terakhir kan si Raven bisa nambahin 1 gol gitu. Tapi kalau dari keseluruhan yang cetak gol dari set piece, lini belakang, Iqbal, lalu si Kadek Arel, pemain-pemain dari sepak pojok yang bisa mencetak gol. Dalam artian sebetulnya ada nilai plus juga ketika pemain-pemain depan buntu, supporting sistemnya bisa ngebantu untuk bisa mencetak gol gitu. Tapi kan nggak melulu mungkin seperti itu ya. Harusnya kan lini depan ketika mendapatkan kesempatan atau mendapatkan peluang, ya harusnya one shot one goal gitu. Tapi itu kan tidak didapatkan oleh Arkan Kakak, paling tidak sebagai strikernya. Mungkin itu yang menjadi isu terbesar dalam pertandingan-pertandingan, 3 pertandingan lah ya. Seluruhnya bisa dibilang lini terdepannya tuh masih menjadi masalah gitu. Ya walaupun dari sistem ada sedikit perubahan ketika di pertandingan terakhir kita bermain dengan 2 striker. Kita main 3 back, 5 gelandang di tengah, dan ada beberapa perubahan juga dari komposisi tim berubah. Werbel Jardim yang biasanya di bek kanan atau di kiri ditaruh sebagai defensive midfielder. Ternyata bagus dia main sebagai defensive midfielder.
Lalu Caviatur ternyata jadi pemain yang bisa memecah kebuntuan juga Ya, ketika tidak banyak bola-bola datang dari lini tengah. Kita kan selalu terpaku pada dua sayap kita, tapi ya, dari tengahnya tidak ada. Nah, Caviatur memberikan something dari sisi itu. Lalu di depan ya mungkin catatan yang paling oke mungkin kehadiran si Jans Raven sih. Dari sisi awal kan kita selalu bertanya-tanya, ini pemain digadang-gadang bakal datang, bakal menjadi next big player kita di lini depan, tapi kok nggak pernah dia jawab dalam beberapa pertandingan sebelumnya gitu. Bahkan di pertandingan pertama pun seolah-olah dia terisolasi doang di depan, bingung mau ngapain gitu. Tapi di pertandingan kedua, pertandingan ketiga, akhirnya kita bisa melihat apa yang menjadi kelebihan dia yang membuat kita akhirnya ngambil dia. Kenapa gitu kan? Dari sisi permainan, ya mungkin akhirnya setelah berapa kali dicoba, ternyata nih pemain bisa ngecun dengan tim. Ya mungkin beberapa catatan yang layak dikedepankan adalah masih terjadi beberapa kesalahan individu. ya, Operan-operan yang tidak sampai, operan-operan yang bisa diintersep lawan. Yang intercept itu Kamboja, yang intercept Filipina dan juga Timor Leste. ya, Bayangin kalau yang intercept itu Malaysia, Thailand ataupun ya. Australia, itu kan menjadi bencana lah ketika ada transisi dari menyerang ke bertahan. Ya mungkin itu yang menjadi catatan besar dari 3 kemenangan kita. Ya, yang saya menarik seperti Mas Sabto katakan, kita permainannya seperti nggak mulus. Over-overan banyak yang salah. Ya, kita tidak melihat di 2 game awal build up yang benar. Selalu bola itu kayak liar. Terus kalau terjadi gol pun kebanyakan dari bola servis. Ya. Nah, oke, mungkin lawannya karena masih Filipina atau apa. Kalau ketemu dengan postur yang tinggi, kan kita udah kalah juga. Ya. Jadi bola-bola corner itu menjadi sia-sia juga. Ya. Tapi ya itulah sepak bola ya. Kadang-kadang kita nggak menduga ya. Ya. Mengharap dari striker, tapi kadang-kadang back juga bisa membuat gol. Memang ujungnya kalah menang. Cuma kan yang ingin saya lihat di awal itu saya lihat rapuh ini tim. Itu persis kayak Mas Sabto tadi bilang masih banyak kesalahan-kesalahan gitu. Ya. Tapi di game ketiga setiap game ada perubahan. Nah, setelah kita nonton overall, kan kita tapping ini belum tahu nih siapa lawan kita. Ya. Pilihannya mungkin antara Malaysia atau Thailand. Nah, tadi dalam perjalanan saya membaca komentar Coach Indra, saya kalau lawan Thailand udah kesering gitu. Nah, malah Malaysia kurang jarang bertemu gitu. Ya. Kalau menurut Mas Sabto, siapapun lawan kita di semifinal, either Malaysia atau Thailand, chance-nya gimana? Ya, kalau dari sisi chance harusnya kita bisa menang ya. Walaupun nggak mudah, asli nggak mudah tuh lawan Malaysia ataupun Thailand. Malaysia saya melihat betul ketika mereka menang 11-0 lawan Brunei, itu mereka betul-betul mengerikan sih dari sisi permainan ya. Ada playmaker mereka, Haikal, itu tampil luar biasa banget. Seolah-olah seperti ya mungkin seorang Pirlo ya, dia bisa membaca permainan, umpan-umpannya enak, tidak selfish, selalu bisa membukakan ruang buat lawan-lawannya. Itu saya rasa kalau ketemu itu kan menjadi masalah besar bagi kita. Lalu Aritz nomor 9 di posisi kanan, itu juga pemain kenceng, punya speed, punya kemampuan untuk masuk ke dalam kotak penalti. Ketika back itu agak sedikit longgar, dia bisa membaca itu dan langsung masuk ke dalam kotak penalti. Dia punya striker yang cukup tinggi, Adib kalau nggak salah namanya ya. Itu striker yang kemarin mencetak 3 gol. Itu juga salah satu striker yang menurut saya patut diwaspadai. Bola atasnya bagus, tapi dia juga positioningnya juga bagus. Lini belakang pun cukup berani. Mereka tampil dengan high defense line yang cukup tinggi ya. Tapi ketika ada transisi, mereka cukup rapat untuk bisa menggalang pertahanan, untuk nutupnya itu. Jadi saya rasa ketemu Thailand mungkin dari sisi build up mereka lebih rapi ya. Dari sisi possession lebih tidak secepat Malaysia. Kalau Malaysia masih banyak menggunakan speed dari pemain-pemain yang miliki. Jadi either one yang bakal kita ketemu tidak akan mudah bagi kita untuk sampai ke final ya. Walaupun ya mungkin saya tetap melihatnya kita punya kemampuan untuk sampai ke final, tapi dengan susah payah. Ya mungkin karena kita udah ikut sebuah kompetisi ya tentu ada target-target. Ya.
nggak sekedar masuk semifinal, kalau bisa juara kan, apalagi kita tuan rumah. Saya nggak bahas dalam soal itu, karena saya lihat ini kan pemain anak-anak muda ini, pemain potensial. Yes. Dalam catatan saya, itu saya nggak tahu nih Mas Sabto sepakat atau Mas Sabto punya pandangan berbeda. Saya melihat di bawah itu ada dua yang pemain cukup menonjol. Ini punya masa depan baik, yaitu satu Kadek Arel sama Iqbal. Khususnya Iqbal saya lihat tenang benar dia mainnya, bagus banget. Walaupun waktu lawan Timor Leste dia ada sedikit buat salah. Nah, lalu di tengah Welber yang seharusnya main di bawah tapi sekarang dipasang jadi gelandang, itu sangat malah bola-bola ke depan itu lebih bagus karena dia mainnya cakep gitu. Overan bolanya juga bagus. Nah, ada juga satu nama lagi saya lihat itu siapa ini? Bukan Welber. Welber itu gelandang, ada satu lagi siapa ya? Raven depan. Caviatur. Oh, Caviatur ya. Nah, sama Jen Riven di depan. Nah, ini 5 ini menurut saya, catatan saya, ini yang seakan-akan punya masa depan di timnas. Kalau menurut Mas Sabto, atau ada nama lain? Ya setuju, dari 5 itu, ya 5-5-nya masuk radar juga ya. Maksudnya Kadek Arel ini kan pemain baru usia 18, tapi musim kemarin di Bali United udah main 16 kali. Diberikan jam terbang yang cukup banyak sehingga dia nggak grogi ketika tampil dalam laga yang kompetitif. Dan kemarin dia buktikan ketenangan di belakang ditambah presence dia di dalam kotak penalti lawan. Itu yang membuat dia selalu bisa muncul untuk bisa mencetak gol. Mungkin Komang Teguh yang agak mirip dia ya, pemain Borneo yang sempat bikin gol ke Australia di Piala Asia 23 pun seperti itu kehadirannya di dalam kotak penalti. Iqbal pun seperti itu. Winning the second ball itu kan menjadi kunci ya untuk sebuah tim bisa memenangi pertandingan. Gimana caranya ketika lo kehilangan duel, lo menjadi orang pertama yang bisa ngerebut bola itu kembali. Nah, Iqbal tuh selalu bisa memposisikan dirinya pada posisi itu. Entah itu di belakang, di tengah, ataupun di depan. Ketika ada bola liar, tahu-tahu ada dia untuk bisa menyambut bola-bola tersebut yang akhirnya menghasilkan 3 gol ya buat Iqbal. Jadi 2 pemain belakang yang betul-betul punya kualitas tidak hanya dalam sisi bertahan tapi dalam sisi offense pun mereka bisa kontribut yang cukup baik. Lalu tengah saya setuju Welber Jardim ternyata ketika jadi defensive midfielder keluar lagi kemampuan dia terutama trupas-trupasnya ke depan. Itu kan yang kurang kita dari 2 pertandingan pertama. Kita selalu menyerang dari kedua flank, sisi sayap, tetapi tengahnya tuh tidak ada pemain yang cukup berani memberikan umpan berisiko ke dalam kotak penalti. Nah, Welber Jardim ternyata salah satu kunci. Caviatur pun seperti itu. Dia punya kemampuan yang lebih ke depan lagi. Walau Jardim agak sedikit di belakang, tapi punya visi ke depan. Tapi Caviatur lebih di sepertiga terakhir. Dia punya kemampuan untuk itu. Saya mencatat ada 2 pemain lagi. Di kanan Mufli, di kiri Donitri. Donitri Pamungkas, kapten mereka 2 assist di pertandingan pertama. Itu juga menunjukkan kematangan. Bagaimana one on one melawan pemain belakang lawan, bagaimana dia bisa menjadi orang pertama untuk bisa mendapatkan bola di sisi lapangan, lalu bisa masukkan ke dalam dan memberikan umpan-umpan terukur. Jadi ada 2 sisi flank yang cukup bagus juga. Dan kalau kita lihat timnya Esteyong kan dia suka pemain seperti itu, yang punya kecepatan bagus. Posturnya juga bagus. Ya mungkin kalau Verdong di sisi kiri, ya Nathan Choaon bisa juga di sisi kiri, ada addition lain selain Pratama Arhan, Donitri Pamungkas bisa memberikan itu. Setuju. Ya, ada juga saya lihat gini, secara overall, baik tim senior U23 maupun U19, itu terkesan Indonesia kan tidak mempunyai striker yang bagus. Ya ada Sananta, ada Arkan Kakak, Dimas Wahab, segala macam. Tapi kan sepertinya kita greget, mana sih gitu. Nah, muncullah Jen Raven. Memang sempat keluar gosip lah, katanya mau coba bawa pemain dari Oli Romini. Tapi oke lah, itu kan belum terjadi. Apa jadi apa enggak kita juga nggak tahu. Nah, kalau menurut
Mas Sabto, Jen Raven ini mungkin nggak dipanggil SCY ke dalam tim senior? Iya, sangat mungkin. Awalnya saya juga termasuk yang skeptis ya. Ya. Lihat dia main, kok nggak bisa bikin gol, agak sedikit kebingungan, selalu terisolasi di lini depan. Tampil di turnamen Toulon juga kan dia juga sempat Biasa dimain aja. biasa aja, nggak ada Malah di sana Enoki yang iya menonjol. yang lebih menonjol gitu. Jadi ini pemain emang betul jago, apa digadang-gadang doang gitu kan jago gitu. Ketika dia bermain di pertandingan pertama, kedua mulai terlihat di pertandingan kedua, apalagi di pertandingan ketiga. Nah, yang menarik dari seorang Raven adalah ini striker yang lengkap. Kan selalu kita bicara di striker timnas, ada tipe strike, ada tipe Sananta sama Hoki Caraka. Ya. Tipe strike itu mungkin bukan killer striker di depan yang poacher, bukan seperti itu. Tapi dia all round yang bisa membukakan ruang teman-temannya, Ya. bisa ikut bantu narik ke belakang, bisa ngegiring back untuk agak sedikit minggir supaya teman-temannya bisa masuk. Itu tipe salah satu striker yang mungkin ditugaskan oleh Sintayong, strike adalah yang tipe seperti itu. Lalu ada tipe Sananta dan tipe Hoki Caraka yang betul-betul ketika lu dapat bola dalam kotak penalti, ya mereka finisher yang luar biasa. Nah, Raven ternyata dia punya atribut tiga-tiganya dalam satu orang. Dia bisa bermain seperti seorang strike yang mencari ruang, yang membukakan ruang, yang ikut bantu turun ke belakang, tapi juga di saat lu menjadi seorang poacher di depan, dia pun bisa melaksanakan tugasnya. Ditambah lagi, dia bukan pemain yang egois ternyata kan. Ya. Di usia segitu, bola begitu enak, dia tinggal nendang ke depan, tapi dia lihat rekannya yang lebih butuh gol untuk menaikkan kepercayaan diri, akhirnya dioper oleh Raven. Jadi dari attitude ternyata oke juga ini anak kan. Dari sisi kualitas, atribut, bisa main seperti strike, bisa main seperti Sananta, dan attitude-nya ternyata dia menjadi striker yang lengkap. Yang selain tadi yang saya bilang, itu Mas Sabto katakan nggak egois, ada satu yang saya suka dari dia. Gol kedua yang dia potong, kalau dia tidak punya, bukan seorang yang punya talent yang bagus, pasti offside. Ya. Tapi dia tunggu bola lagi di atas, baru dia masuk, yang gol kedua itu yang dia, itu kan jarang. Betul. Kalau pemain yang standar biasa kan pasti offset itu. Iya. Iya kan? Udah keburu lari ya. Ya artinya kita lihat ada potensi. Ya. Setelah kita lihat dia secara utuh. Betul. Waktu di game lawan, walaupun lawannya masih Timur Leste. Tentu ini akan menjadi ujian di saat nanti di semifinal dengan harapan menang dan di final siapapun lawannya. Ya. Kita tentu mengharapkan U19 ini, karena gini, reputasi Coach Indra juga di level ini kan bagus. Ya. Apalagi sekarang kombinasi dengan Bima Sakti yang membawa U16 juga juara. Kalau menurut Mas Sabto, duet dua ini kan seakan-akan pelatih lokal tuh orang banyak downgrade gitu. Tapi saya melihat dua ini cukup lumayan bagus. Iya. Menurut Mas Sabto. Ini kan paket ketika kita juara SEA Games juga kan. Iya. Indra Syafri, Bima Sakti. Betul. Ada si Kurniawan juga pada waktu itu, ada Eko Purjanto juga. Jadi memang paket lengkap lah untuk dari tapi usia. Bukan paket hemat. Bukan paket hemat. Paket juara juga. Artinya sudah teruji di level SEA Games yang kita nggak pernah juara sejak 91, akhirnya bisa juara dengan komposisi pelatih yang seperti ini. Artinya mereka silih berganti bisa meracik squadnya sebagaimana sehingga bisa menghasilkan tim yang juara. Memang Indra Syafri pelatih yang dihormatin lah sama pelatih-pelatih di bawahnya. Bima Sakti mengakui itu, Kurniawan ketika bertemu pun dia bilang, kita sangat sering memberikan masukan gitu. Cuman kadang-kadang tiba-tiba Indra Syafri mengeluarkan sebuah instruksi yang out of the box gitu. Misalnya kita, siapa nih pemain cadangan yang mau kita masukin? Nih 3 nama mereka ajuin. Oke nih, 2 saya setuju, tapi saya yang 1, saya mau sini. Yang sama sekali nggak terpikirkan oleh asistennya. Tapi ternyata dia yang menjadi pemecah kebutuhannya itu. Yang Taufalani apa ya? Siapa ya? Pemain yang mencetak gol ke gawang Vietnam di pertandingan semifinal sebelum ketemu melawan Thailand. Okay. Jadi ya
pilihan-pilihan seperti itu kan tidak dimiliki oleh semua pelatih. Tapi Iya. Indra Syafri ternyata bisa membaca skuadnya dengan begitu bagus, sehingga pemilihan pemainnya pun bisa memastikan tim ini bermain optimal. Ya, oke. Kita mungkin tinggal doa supaya kalau bisa kita juara. Artinya kalau lolos di semifinal, either ketemu Australia atau salah satu pemenang dari tersebut. Kan selalu momok nih lawan Australia. Ya. Nah ini kita pindah topik dikit ke SDY. SDY kan ini apa ya? Kalau melihat hari ini kan posisi kita di 100 berapa? 33 ya? 134, 33 ya? 1334. Kalau Mas Sabto melihat STY membawa ini dari 170 dulu ke 134 ini, perlu dapat nggak dia sampai ke 100 nanti? Iya, targetnya ya cukup berat ya untuk masuk ke posisi 100, tapi ya memang kita harus aiming ke sana gitu kan. Ya. Kita harus menuju sana, dan taktik atau strategi yang disiapkan oleh PSSI ternyata works gitu kan. Dari bagaimana tim ini disusun lah. Awalnya pemain-pemain didatangkan, ternyata impact-nya bagus untuk tim kita, dan yang terbukti works gitu kan. Semua negara mencoba untuk melakukan itu, tapi belum tentu works juga. Di edisi awal kita naturalisasi pun nggak works juga ternyata dari sisi prestasi. Tapi ini perlahan-lahan sudah mulai menunjukkan itu, dari sisi permainan sudah menunjukkan itu. Ditambah lagi target menuju 100 kan, kita bertemu atau mencanangkan bertemu tim-tim yang secara kualitas mungkin tidak beda jauh, tapi secara peringkat mereka jauh di atas kita. Peringkat 70, peringkat 80, mungkin jauh dari sisi peringkat. Tapi kalau adu dari sisi kualitas di atas lapangan, tidak terlalu jauh. Ketika kita bisa menang, dan biasanya kan mainnya di Jakarta gitu ya, dan kemungkinan besarnya menang, otomatis penambahan poinnya akan cukup besar kalau rankingnya jauh di atas kita. Jadi memang strateginya untuk menuju 100 itu dari PSSI ya sudah betul. Kita tidak bertemu tim yang di kawasan ASEAN aja yang menang pun nggak dapat poin besar gitu. Kalah malah kehilangan poin gitu kan. Nah kita ketemu yang besar secara peringkat, tapi secara kualitas di atas lapangan nggak terlalu jauh. Nah ini memang yang menjadi target dan juga yang memang harus kita dapatkan ya untuk bisa menuju ke 100, dan saya yakin dalam waktu yang tidak lama ya akan sampai ke posisi itu ya. Jadi Mas Sabto punya keyakinan itu? Punya keyakinan. Asal nggak diganti ya pelatihnya. Saya nggak tahu. Banyak beberapa catatan yang berseliweran di sosial media. Ya. Itu seakan-akan ada yang mengatakan, wah SC itu seperti dimanjain oleh federasi, diberi servis segala macam. Saya ingin tahu di pandangan Mas Sabto, apa sih kelebihannya yang dibuat oleh federasi kepada SC? Kalau menurut pandangan saya, itu bukan kewajiban. Iya. Seorang federasi kayak klub menservis kepada pelatih kepalanya. Iya. Kalau menurut Mas Sabto apa yang ikut tahu kan, mendengar ada beberapa komentar miring itu kan? Banyak lah yang bilang seperti itu, yang bilang STY bisa begini, timnas bisa begini karena STY apa karena PSSI? Ya, kira-kira itu. Iya kan, kira-kira seperti itu. Karena dia disupport pemain-pemain bagus, makanya dia bisa ini apa enggak? Lah kalau PSSI-nya mampu dan bisa memberikan fasilitas, ya kenapa enggak? Saya rasa siapapun pelatihnya yang ada di balik itu, kalau dia bisa membuat tim ini bagus, ya pasti akan disupport habis-habisan lah untuk mendapatkan squad yang bagus. Ya memang kebetulan semuanya berbarengan kan. STY menyusun timnya seperti ini, upaya mendatangkan pemainnya pun cukup gencar yang dilakukan oleh PSSI, dan kebetulan sekarang ya PSSI punya channel yang cukup bagus untuk bisa merealisasikan ini semua. Jadi saya rasa kalau hasilnya positif, karena kalau hasilnya negatif kan kita nggak akan berdiskusi pasti kan. Kalau hasilnya jelek, pasti kan ini tidak akan menjadi omongan gitu. Upaya untuk mendapatkan pemain-pemain yang heritage itu kan tidak akan works dengan timnas kita. Tapi ternyata works, ternyata dengan sistem permainan pun enak ditonton, stadion selalu rame, sosial media selalu rame,
pengikut timnas selalu makin tinggi Ya, ininya, jadi semuanya tuh berjalan ke arah yang positif gitu. Jadi apa yang dilakukan, kebetulan pelatihnya STY, jadi seolah-olah dia yang menjadi orang yang selalu harus dia sekarang di service. Iya, tapi kan ya kebetulan ya pelatihnya dia aja. Siapapun pelatihnya, saya rasa kalau PSSI-nya memberikan fasilitas yang sama, ya pasti akan diberikan. Jadi ada yang menarik. Jadi satu hari saya nonton di TV, Pak Nurdin Halid bekas ketua PSSI, kan beliau yang memulai naturalisasi Iya. di era beliau. Betul. Dan beliau mengakui PSSI sekarang jauh lebih bagus, Yes. baik materi pemainnya, ya kan? Artinya ini kan sebuah pengakuan. Nah, ada juga yang menarik buat saya di saat kami sudah berganti pengurusan, saya tidak lagi di Esko. Itu Pak Erik telepon saya, Bang, pemain yang sudah di-approve, Justin Hubner, Rafael Struijk, sama Ivar Jenet, itu usahakan harus masuk ya Bang. Karena waktu itu kan goyang, gara-gara kita batal jadi tuan rumah. Tugas lo Bang, harus masuk. Jadi saya waktu itu dapat tugas itu, 3 nama itu harus tetap. Artinya memang cara mikir PSSI, baik yang sebelumnya maupun yang eranya Pak Iwan Bule dan Pak Erik, serius. Karena satu visi dengan STY. Ya kan? Maka tadi kalau orang katakan di servis, mungkin kalau bukan STY pelatih, belum tentu juga walaupun materi yang sama. Karena strategi kan yang dia pilih pemain dia. Ya kira-kira gitulah. Iya. Ya artinya kita sepakat ini bukan kalau bukan SE juga belum tentu dengan materi yang belum tentu. Dan kalau bukan pemainnya seperti yang dipilih dan di screening dengan betul, ya mungkin tim kita nggak akan berada di posisi ini gitu loh. Ya. Dulu memang yang dinaturalisasi Christian Gonzalez itu kan pemain yang bagus banget di level ASEAN. Betul. Dia kan hanya bermain di level ASEAN gitu. Tapi kan yang sekarang kita ambil udah mainnya di level Eropa. Walaupun di lapis kedua, lapis ketiga Eropa, tapi kan tetap jauh lebih bagus. Artinya kalau ketemu kayak Irak kemarin apa kan masih selevel gitu. Betul. Dibandingkan kalau kita hanya berkaca untuk naturalisasi yang levelnya di ASEAN doang, mungkin hal yang berbeda. Ya. Kalau dulu mungkin kita ambil contoh Luis Milla. Luis Milla kan juga ketika mencoba mencari striker untuk Asian Games 2018 itu kan dia tidak bisa mendapatkan striker lokal yang sesuai yang dia mau, sampai akhirnya dia minta Beto Gonçalves untuk dinaturalisasi, dan itu dilakukan oleh PSSI dan terbukti dia menjadi pemain yang cukup penting buat kita bisa keluar dari fase grup dari Asian Games itu kan. Dia disupport juga, artinya kan PSSI selama pemain yang mau diambil itu dirasa punya kontribusi dan pelatihnya cocok dengan itu, ya kenapa nggak disupport? Jadi sebenarnya for everyone. Yes. Ya Indra Safri juga disupport kan? Betul. Ada yang proses 3 ini kan? Iya. Lagi proses. Mas Sabto, ya namanya rumus lah kan. Kadang-kadang kalau kita bahas kan enak juga. Gitu. Iya. Nothing personal. Selain U19 yang lagi ada dalam pertandingan, sekarang kan ada Piala Presiden. Iya. Dengan segala macam plus minusnya. Yeah. Kalau menurut Mas Sabto, apa plusnya, apa minusnya Piala Presiden? Plusnya ya mungkin sebuah turnamen pramusim ya, yang mempersiapkan tim, kan harusnya seperti itu ya. Tapi kan ini di posisinya di mana tim-tim itu sudah banyak yang habis kontrak pemainnya, sehingga belum betul-betul tim yang firm untuk menghadapi liga selanjutnya gitu. Jadi komposisinya masih belum ideal lah untuk tim ini bertanding di turnamen kali ini gitu. Jadi turnamen sebesar kayak Piala Presiden. Turnamen sebesar Piala Presiden yang sebelumnya kan jauh lebih mentereng lah. Ya walaupun dulu memang lagi tidak ada kompetisi, makanya bisa sebesar itu mungkin Piala Presidennya gitu. Tapi sekarang dari sisi sebuah turnamen yang menjelang musim, emang ada bagusnya juga untuk kita membuat itu untuk persiapan tim, bukan hanya uji coba yang biasa, tapi di level kompetitif. Mungkin itu sisi positifnya gitu. Tapi dari sisi negatifnya, yaitu klub-klub itu
komposisi pemainnya kan belum tentu komposisi yang mereka akan mainkan di musim yang akan datang gitu. Karena yang kemarin mereka baru menyelesaikan musim, banyak yang sudah selesai kan kontraknya, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan. Karena gaya pemain kita kan kontraknya per tahun Dan selesai kompetisi, ya kan selesainya di akhir kompetisi gitu. Jadi begitu mereka selesai, tidak ada lanjutan ke season berikut. Outsourcing. Sistemnya kayak gitu. Outsourcing. Ya mungkin negatifnya itu. Ya. Tapi kalau Bang Hasani mungkin yang pernah mengerjakan Piala Presiden dulu. Jadi ya terima kasih udah bertanya. Jadi dulu sebenarnya lahirnya Piala Presiden itu kan Indonesia di bench. 2015 tuh di bench FIFA karena masalah pemerintah dengan PSSI. Maka klub-klub yang sudah kontrak pemain kebingungan. Nih, wah kita rugi nih. Lahirlah Piala Presiden kita buat. Ya kita modifikasi segala macam. Ada juga tujuannya waktu itu adalah mengundang semua tim Liga 1. Tapi waktu itu tidak semua tim Liga 1 mau ikut. Persipura waktu itu nggak mau ikut. Barito waktu itu nggak mau ikut. Maka kita ambil dari Liga 2. Ada beberapa yang kita anggap 4 besar untuk memenuhi tetap 18. Nah, saya agak kaget. Setelah 2015 kan kita yang pegang Mahaka. Sebenarnya right-nya itu atas nama Mahaka. Gitu. Setelah itu PSSI menjalankan seperti copy paste. Mengcopy apa yang kita buat. Padahal 2015 kita nggak ada kompetisi. Maka itu menjadi bagus. Orang jadi serius mainnya karena nggak ada kompetisi resminya. Nah, baru setelah itu kan lahir Torabika Championship. Nah, baru lahir. Nah, Jenderal Sudirman juga. Nah, saya melihat setelah itu seakan-akan Piala Presiden itu menjadi kayak pramusim. Nah, ini saya lihat ada, maka tadi saya tanya apa plus minus. Karena apa? Si pelatih bingung, gue mau uji pemain gue. Tapi manajemen bilang, lo harus menang. Jadi di internal mereka juga terjadi kontradiksi. Kalau saya berpikir, ini harus dirubah Piala Presiden. Jadi bukan pramusim seperti yang sekarang. Atau yang sudah pernah terjadi. Jadi kalau kita lihat di Eropa itu, ada yang namanya Piala Champion atau Piala Europe. Jadi kalau menurut saya, biarkan pramusim dulu setelah rekrut pemain, menjelang kompetisi, itu ada Piala Presiden. Tapi yang boleh ikut di Piala Presiden, itu hasil kompetisi sebelumnya. 8 terbaik. Kenapa? Jadi memotivasi kepada klub mencari alternatif income. Karena Piala Presiden, juaranya hadiahnya besar. Dan sekali main, juga besar dibayar. Artinya kalau kita lihat di Eropa, orang kenapa menggebu-gebu ikut Piala Champion dan Piala Europe? Karena ada income, another income. Nah, kalau konsep itu kita ambil, maka klub-klub yang di Liga 1 itu mengejar posisi 8 besar. Selain juara ya. Kan juara itu biasa pertarungan lebih itu. Tapi kan ada di klub middle yang 8 besar. Dia kan masih ada kesempatan kalau masuk Piala Presiden bisa mencapai kalau juara 5M. Kan lumayan, Bos. Apalagi hari ini kan katanya ada salary cap. Maksimum 50M. Nah, itu menarik juga nanti di episode berikut kita bahas itu. Gimana caranya, cara ngitung salary cap. Mas Sabto, ini juga kita udah pembahasan ini ternyata udah makan waktu juga. Padahal ada yang menarik juga nih yang belum kita bahas. Pertukaran pemain di Eropa ini kan luar biasa ini. Kalau catatan saya ini, saya lihat ada beberapa klub nih belanjanya gila-gilaan. Satu catatan saya adalah Aston Villa. Itu kurang lebih udah 176 miliar. Bayern Munchen juga. Ini di atas 100 ya. Lalu kayaknya ini MU nih udah kepanasan juga nih. Dia juga belanja termasuk ambil euro. Ya di 100-an. Chelsea masih 88. West Ham masih 71. Apa kabar dengan Liverpool? Liverpool kan selalu hemat. Pakai hemat ya? Selalu hemat. Ini dengan pelatihnya bukan lagi dia terus.
Saya dengar juga salah satu pemainnya siapa tuh yang Alexander itu, Arnold. Arnold Alexander juga kayaknya lagi diincar sama Real Madrid. Iya. Mas Sabto nih melihat perputaran atau suasana di Eropa nih gimana nih? Iya, biasanya kan sehabis turnamen Kan jagonya Eropa nih. biasanya kan habis turnamen besar tuh selalu bursa transfernya rame tuh. Ya, Mengikuti pemain-pemain yang memang tampil oke di turnamen ya. tersebut. Makanya kenapa Nico Williams menjadi salah satu komoditi terpanas sekarang. Barcelona ngincar, Ya. Arsenal juga ngincar, PSG juga ngincar. Kira-kira kemana Mas Nico Williams? Kalau yang bakal ngaktifin kan buyout clause dia 57 juta. Jadi siapapun yang beli ya tuh harus ngaktifin itu dulu. Nah, Barcelona tuh udah siap ngaktifin. Artinya ketika mereka menjadi tim pertama yang ngaktifin buyout clause itu dan harus membayar itu, klubnya dia, Athletic Bilbao tuh nggak bisa menolak. Dia harus melepas itu. Bisa digagalkan kalau Nico Williams-nya yang bilang saya nggak mau ke Barcelona gitu. Oke, we'll go to the highest bidder. Setelah itu mungkin Chelsea nawar, siapa nawar, dia bisa dijual dengan harga yang lebih mahal gitu. Berarti 80% ke Barcelona. Ya, dan sama Yamal dia udah cocok banget. Ya. Udah rumis, udah besties kan berdua. Itu akan membuat Barcelona paling nggak membuat Madrid nggak gampang untuk menjadi juara lah. Dengan masuknya Mbappe kan otomatis Madrid udah bakal juara lah ya di turnamen berikut. Liga Champions juga kayaknya mereka bakal lagi-lagi menjadi juara ya karena sudah begitu lengkap. Bukankah Mbappe nggak pernah juara di mana-mana? Tapi ini kan yang megang dia Ancelotti. Ini pelatih yang bisa membuat pemain itu memecahkan. Iya, saya rasa ya ini kenapa Mbappe akhirnya ke Madrid ya memang dia karena mengincar Liga Champions-nya itu dan akan sangat mungkin terrealisasi ketika dia masih dilatih oleh Ancelotti gitu. Nah, Barcelona kan butuh pemain yang bisa menahan itu kan. Siapa makanya diincar salah satunya Nico Williams yang kombinasinya udah terbukti apik bersama si Lamine Yamal itu. Kalau dari sisi La Liga ya. Oke, Mas Sabto tadi kan bilang terjadi apa di bursa itu kan macam-macam. Nah ini catatan saya lihat nih, saya mau lihat prediksi Mas Sabto nih. Ini kan ada, biasanya kan pemain City itu jarang pindah tempat. Tapi di sini kan isunya Julian Alvarez diincar oleh namanya Atletico Madrid. Mungkin nggak Mas? Yang dulu, satu. Ya. Kedua, Alexander Arnold dari Liverpool ke Real Madrid. Ketiga, tadi Nico Williams sudah kita bahas. Antara Alexander Arnold sama Julian Alvarez. Mungkin nggak dia pindah klub? Kalau Alexander Arnold kayaknya berat juga ya. Tapi ya mungkin... Nggak, dulu. Liverpool lagi miskin nggak? Lagi biasanya kalau butuh dia lepas itu. Yang pasti Liverpool itu memilih Arne Slot kenapa? Karena dia mengiyakan manajemen yang bilang lo nggak akan gue kasih budget untuk beli pemain. Arne Slot, lo siap dengan materi seperti ini? Oke, gue siap. Makanya akhirnya kenapa Arne Slot yang menjadi pilihan. Dan kalau kita lihat materi squadnya Liverpool sendiri kan sebetulnya sudah cukup tebal untuk merotasi pemainnya. Kita bicara lini tengah aja kan dari yang baru beli aja udah 3 kan kemarin kan Endo, Szoboszlai, McAllister, masih ada Curtis Jones, masih ada Gravenberch, masih ada Harvey Elliott, masih banyak lah pemain-pemain. Bajcetic pun masih ada di situ. Masih banyak pemain yang bisa dirotasi memang tanpa mendatangkan pemain yang baru. Tapi di posisi back kanan ya saya rasa Alexander Arnold menjadi pemain yang walaupun ada Connor Bradley, tapi dia tetap wajib menjadi starter lah buat Liverpool. Jadi kayaknya bakal ditahan lah si Arnold oleh Liverpool. Kalau Alvarez? Kalau Alvarez kan, kalau dia kan udah ngerasa, gue udah kurang ngasih kontribusi apa sih sampai gue nggak jadi starter nih. Lu milih Haaland terus gitu kan. Padahal Haaland kadang-kadang juga deep of form juga dalam beberapa pertandingan. Tapi kok gue nggak pernah. Itu yang membuat kekhawatiran dia untuk tetap berada di City gitu. Tapi berat sih kalau lawan Haaland. Ya berat, kalau untuk melawan Haaland, menggeser Haaland sih memang berat gitu. Jadi memang dia akan tetap menjadi substitute role di City. Kalau ngelihat Guardiola dengan komposisi squad yang sekarang yang tidak terlalu mentereng, ya mau nggak mau dia juga akan menahan Julian Alvarez sih. Jadi saya rasa dua-duanya ada yang dilepas. Akan sulit. Tapi ada juga yang menarik, si Pep juga mengatakan isu Kevin Brunner yang bakal dibeli sama Arab.
Nah, ini Arab nih kadang-kadang ngeri-ngeri juga, ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri. Mencari pemain di akhir season, bukan akhir season. Di akhir skill pemain. Ya. Benar ya? Iya. Kan- Tapi nggak di akhir juga. Kadang-kadang yang masih bagus pun banyak yang diambil kan. Nah, De Bruyne bakal ke Arab nggak, Mas? Untuk sekarang harus ngeliat transfer City dulu sih. Tapi kalau ngeliat sekarang dengan transfer yang mereka cuma beli Savinho 30 juta cuma satu pemain yang mereka beli, kayaknya De Bruyne masih ditahan. Terutama ketika mereka kehilangan waktu itu Mahrez, Gundogan, ternyata cukup memberikan tim ini cukup guncangan gitu. Mereka kehilangan lagi De Bruyne, kayaknya bakal berat. De Bruyne masih oke. Masih oke. Mungkin nggak untuk tampil terus-terusan di satu musim ya. Ada rotasi dengan Matias Nunes, ada Kovacic yang dirotasi juga di lini tengah, makanya De Bruyne kayaknya tetap akan di-keep. Mas, mungkin ini the last question. Apakah transfer yang dibuat oleh tim Arab Saudi itu akan merusak pasar secara pemain-pemain di Eropa? Atau bagaimana menurut pandangan? Iya, in a way pasti akan merusak sih. Rusak. Karena kan agen kan akan pasti melihat kan, tawaran sebesar-besar ini pun masih bisa kok oleh pemain kita gitu. Pasti untuk klub Eropa pun mereka akan memasang target yang cukup besar juga gitu. Dan untuk Asianya sendiri ya pasti akan kontribusinya cukup besar ya. Kalau kita ngelihat terutama di Liga Arabnya ya, ketika mereka masuk ke kompetisi Piala Dunia klub kan mereka jarang menjadi juara kan. Ya. Tentu masuk ke 3 besar pun jarang gitu kan. Tahun 2005 kalau nggak salah Al Ittihad masuk di situ. Al Hilal pun sering masuk tapi kalah terus sama wakil dari Jepang, wakil dari Korea. Sering sekali mereka kalah untuk di posisi 3 besar dan 4 besarnya gitu. Jadi saya rasa ini ambisi juga dari Arab untuk membuat timnya semakin oke secara kualitas. Sehingga ketika tampil di Piala Dunia Klub, paling tidak mereka adalah di posisi 3 besar. Jadi bukan emosi ini. Bukan emosi semata. Bukan karena emosi semata ya. Iya. Karena kalau menurut saya secara bisnis nggak ada sesuatu yang berlebihan di Arab Saudi. Iya. Compare to Eropa ya. Iya. Kalau Eropa itu kan dari income pemasukannya lewat TV, lewat tiket, lewat sponsorship kan beda. Iya. Kalau Arab Saudi kalau nggak salah saya dengar kan kayak seperti ada bantuan dari uang negara kan. Iya, ya empat tim teratas itu Ya. emang state owned juga kan. Betul. Jadi mereka empat-empatnya dikasih duit Ya, besar. artinya lebih ke gengsi tadi Iya. masuk ke Betul. kejuaraan klub. Mas Sabto luar biasa. Mudah-mudahan nih doa kita kan kita tayang Sabtu, doa kita semoga timnas U19 Pas semifinal tuh Sabtunya. semifinal itu. Kita tayang pagi, malam main. Ya. Kita doa ya supaya menang. Supaya Coach Indra semakin mantap. Heran juga, banyak netizen juga kadang-kadang kok. Udah mulai anti juga banyak ya. Iya. Coach Indra, mudah-mudahan tim Anda bisa sukses hingga juara. Itu kan harapan kita. Betul. Mas Sabto, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Kami juga mengharap pada penggemar Hassani Corner, jangan lupa like and subscribe our channel, karena tanpa Anda, kami juga menjadi tidak ada artinya. All about sport.